Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga dan nikmat-nikmat yang kita tunggu, yaitu nikmat bahwasanya amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau kita menjadi manusia yang terhormat, yang mulia, manusia-manusia yang terbaik, umat yang terbaik di akhir zaman ini. Kalau kita mengikuti perintah Nabi kita Muhammad SAW, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat Al-Fil. Nah, kemarin kita surat Quraisy. Nah, ini adalah satu pasangan. Jadi kalau kita lanjutkan dari surat Al-Fil ini sampai surat Quraisy, maka ibaratnya ada kesesuaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau kita lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu wahai Muhammad? Apakah kamu tahu? Tidakkah kamu lihat? Tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu kepada tentara bergajah, ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka, usaha mereka, konspirasi mereka, makar mereka, fi tadlil, menjadi sebuah sia-sia, sebuah hal yang sia-sia, kebinasaan yang tidak ada artinya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu min sijil. Sijil ada yang mengatakan tanah liat yang dibakar, ada yang mengatakan batu yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka
Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti daun-daun remuk, daun kering yang hancur, atau daun yang dimakan oleh ulat. Gak ada kekuatannya, lemah. Semua ini menggambarkan, nanti kita bahas ceritanya tentang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan atau melindungi rumah Allah, yaitu Ka'bah, dari serangan Abraha. Semua ini kalau kita lanjutkan, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Ini kenikmatan, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini penyelamatan Ka'bah ini li'ilafi Quraisy, nikmat karena kesatuan, karena keutuhan, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i wasaif, yaitu kebiasaan mereka perjalanan dagang di musim fisyita'i, musim dingin, dan musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Sehingga mereka dalam perjalanan itu aman, karena Allah Subhanahu wa taala pernah membela, melindungi Ka'bah dan penduduk Quraisy dari tentara bergajah ini. Maka orang-orang sekitar Arab menganggap orang-orang Quraisy ini orang-orang yang terhormat, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melawan mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila fihim rihlatas syita'i wasif. Maka endingnya yang kemarin kita bahas, ila fihim rihlatas syita'i wa sayfal ya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini, yang telah melindungi Ka'bah ini, memberi karunia kepada bangsa Quraisy. Dan ini temanya sentralnya juga cerita tentang Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi dilahirkan nanti di tahun gajah ini. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kalian, mencukupi makan kalian dari kelaparan, dan memberi rasa keamanan dari ketakutan. Kemarin kita sudah bahas ada dua nikmat yang sangat-sangat luar biasa bagi kita, yang kita rasakan tapi kadang disepelekan. Nikmat kecukupan dan nikmat keamanan. Nah, kita bahas surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu mengetahui wahai Muhammad, atau bukankah kamu tahu wahai Muhammad, apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu kepada tentara bergajah? Nah, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di tahun gajah. Dari para ahli sejarah ada yang mengatakan 50 hari setelah peristiwa penyerangan Ka'bah ini. Setelah tentara bergajah ini dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian peristiwa ini, sekitar 50 hari setelahnya Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Makanya ini ada yang mengaitkan, karena Nabi kelak lahirnya di Mekah, maka Allah melindungi walaupun Nabi masih di dalam perut ibunya. Karena Nabi SAW itu nanti lahirnya di Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi karunia yang besar bagi bangsa Quraisy. Karena itu kampung halamannya, karena itu negerinya. Nah, dinamakan surat Al-Fil yaitu karena ayat pertamanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu kepada ashabil fil, tentara bergajah. Ada kata al-fil di situ.
Maka disebut surat Al-Fil. Disebutkan ceritanya bahwasanya ini berasal dari Yaman, yaitu gubernur Yaman namanya Abraha bin Sabbah al-Asram. Nah, kemudian dia gubernur Yaman, agamanya Nasrani. Nah, Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, Yaman ini zaman dahulu itu ketika peristiwa ini terjadi di bawah kekuasaan Habasyah, Ethiopia. Di bawah kekuasaan Raja Habasyah Ethiopia. Nah, gubernur Yaman ini ingin punya jasa kepada rajanya di Habasyah. Maka dia mengatakan ingin menunjukkan prestasinya. Saya akan membangun sebuah gereja yang terbesar, karena Nasrani. Gereja yang besar, yang agung, yang indah, yang mewah. Bahkan ada yang mengatakan mihrabnya itu dibuat dari emas. Untuk apa tujuannya? Menyaingi Ka'bah. Karena sejak zaman dahulu orang-orang walaupun agamanya musyrik, itu orang-orang di sekitar Jazirah Arab itu ziarah ke Ka'bah. Ada ritual ibadah haji, walaupun tata caranya sudah menyimpang, sudah bercampur dengan kesyirikan, tapi mereka setiap tahun di bulan haji mengunjungi ziarah ke Ka'bah dari seluruh penjuru Arab. Nah, Abraha ini ingin menyaingi Mekah yang ada Ka'bahnya. Dia bangun, ingin menunjukkan prestasinya, bangun gereja yang besar, yang mewah, yang bagus, yang megah, yang indah. Lalu untuk memalingkan orang-orang Arab ini supaya hajinya ke gerejanya, ke Yaman. Nah, ini tentu saja membuat marah atau membuat jengkel orang-orang yang penduduk Mekah atau penduduk Arab yang lain yang sudah terbiasa dengan Ka'bah, sudah cinta dengan Ka'bah. Karena itu menurut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena penduduk Arab di sekitar Mekah ini adalah anak keturunannya dari Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satu dari orang Arab ini nggak terima. Jadi gereja besarnya itu disebut namai Al-Qulais, karena saking megahnya, tingginya, mewahnya. Sampai ada yang mengatakan tadi mihrabnya dari emas. Lalu orang Arab ini nggak terima, datang ke situ. Nah, lalu apa yang dilakukan? Buang hajat di malam hari di gereja itu dan melumuri mihrabnya yang dari emas itu dengan kotorannya, kotoran manusia. Ingin menghinakan, membalas perbuatan dari Abraha ini yang ingin menyaingi Ka'bah. Karena dia nggak terima Ka'bah kok disaingi, orang disuruh hajinya ke gereja. Nah, ini yang dia lakukan malam hari, sembunyi-sembunyi. Baru ketahuan keesokan harinya ada kotoran manusia berlumuran di mihrabnya gereja tersebut. Lalu dilaporkan kepada Abraha. Kemudian Abraha marah dan ingin membalas dendam dengan cara ingin menghancurkan Ka'bah. Kita berhenti di sini. Ini walaupun dua-duanya kan orang bisa dianggap tidak beriman. Orang Nasrani yang waktu itu sudah menyimpang ajarannya, dengan orang musyrik ini yang melumuri gereja
Al-Qulais ini dengan kotoran manusia, orangnya musyrik. Tapi dia mengagungkan Ka'bah, bukan orang beriman. Dari sini penggalan sebelum kita lanjutkan kisahnya, ini sudah menunjukkan bahwasanya ada iktikad baik, ada niat baik dari orang Arab ini untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Karena Abraha ini membuat bangunan yang menyaingi Ka'bah dan menyuruh manusia untuk ziarahnya, hajinya ke gerejanya ini, Al-Qulais ini, maka dia tidak terima. Tetapi ternyata pengingkarannya terhadap kemungkaran ini tidak dilakukan dengan cara yang baik. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, ini sebelum kita lanjutkan, bahwasanya mengingkari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, juga dengan cara yang baik. Boleh mengingkari kemungkaran, tapi kita lihat apakah nanti menimbulkan kerusakan yang lebih besar atau tidak. Kita hafal hadisnya kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati fa bilisanihi, faman lam yastati fa in lam yastati fa bi qalbihi wa huwa ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, kekuatannya, kekuasaannya. Barang siapa yang tidak mampu, dengan ucapannya, lisannya, himbauannya, dakwahnya. Barang siapa yang tidak mampu, dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Tapi mengingkari kemungkaran harus juga dengan cara yang baik, dengan cara yang tertib, dengan cara yang bagus, dengan cara yang halus, yang sopan, yang diterima. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diutus kepada manusia yang paling keji, paling jahat, paling kejam, Fir'aun. Tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun ini dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang halus, bukan kekerasan, bukan kekejaman, dengan lemah lembut. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kalian mencaci maki, menghina, merendahkan sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah, berhala-berhala, dewa-dewa mereka. Jangan kalian caci maki, jangan kalian hina. Padahal kan kita mengingkari kemungkaran, ya kan? Mengungkapkan kebenaran bahwa berhala-berhala itu lemah, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencaci makinya, mencelanya, menghinanya. Tidak boleh kita menghina berhala milik agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kalian mencaci maki berhala orang lain di luar Islam. Kenapa? Fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Karena efeknya dia akan membalas dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang benar ini, adwan, dengan berlebih-lebihan, dengan kekurang ajaran, dengan permusuhan, dengan melampaui batas, bighairi ilmi, tanpa dasar ilmu. Ini kan kita mengingkari kemungkaran tapi punya resiko, bahwasanya apa yang kita lakukan mengandung resiko nanti ada pengingkaran balik dari orang yang kita dakwai ini.
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalun. Demikianlah kami buat, kami hiasi, kami jadikan orang itu menganggap baik segala perbuatannya, ibadahnya, sesembahannya. Mereka anggap itu yang terbaik baginya dalam pemikirannya, dalam anggapannya. Tsumma ila rabbihim marji'um. Kemudian kelak mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia. Nah, ini satu penggalan kisahnya. Ketika kita ingin mengingkari, mencegah kemungkaran, harus tahu resiko, harus tahu strateginya. Jangan mentang-mentang kemungkaran harus dihabisi, harus dimusnahkan, harus dirusak. Tidak semuanya harus dengan kekerasan. Kita hidup di negara yang mengikuti aturan undang-undang. Ada penjaga keamanan, ada petugas keamanan, ada yang berwenang untuk menegakkan aturan tersebut. Tidak serta-merta semuanya bisa dilakukan dengan main hakim sendiri. Ini tentang mengingkari kemungkaran. Nah, tadi kemudian Abraha ini menyiapkan pasukannya. Ada yang mengatakan ribuan pasukan dan tentara bergajah. Gajahnya sendiri nggak sampai banyak. Ada yang mengatakan hanya 8 atau 9 atau antara 8 sampai 13. Lalu ada yang menyebutkan namanya yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha ini namanya Mahmud. Gajah tapi dikasih nama Mahmud. Ini pemimpinnya. Kenapa mereka menggunakan gajah? Niatnya dia menggunakan gajah ini yang antara 13 atau 8 sampai 13 ini, mereka membawa rantai, ingin menghancurkan Ka'bah ini dengan sekali bedol, sekali angkut ditarik sama gajah ini biar sekali roboh, hancur, tidak ada sisanya sampai ke pondasinya. Ini tekad siapa? Abraha. Maka dia menyusun pasukan berjalan dari Yaman ke ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, dan seluruh kabilah-kabilah Arab yang dia lewati itu menentangnya. Tetapi karena pasukannya banyak dan menggunakan tentara bergajah ini yang orang Arab nggak ada punya kebiasaan, nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad SAW perang itu melawan tentara gajah, itu nggak ada. Berarti ini gajah aslinya bukan dari daerah Arab, karena yang punya adat tentara yang bergajah ini orang India, orang-orang Persia ke sana. Nah, ini ketika melewati kabilah-kabilah dan kabilah-kabilah Arab itu menentang mereka, melawan, itu semuanya dikalahkan oleh tentaranya Abraha ini. Dan seluruh pemimpinnya ini, pemimpin-pemimpin kabilahnya ditangkap dan ditawan, dibawa ke Mekah untuk dijadikan tawanan. Kemudian ketika sudah mendekati Mekah, gajahnya ini kemudian berhenti di suatu tempat. Ada yang mengatakan di Lebah Muhassir. Itu antara Mina dan Musdalifah. Jadi sudah dekat dengan Ka'bah. Gajahnya berhenti, kemudian atau sebelumnya sudah berhenti di Mughammis, di Lebah Mughammis sebelum sampai situ. Lalu persiapan untuk mendekati Ka'bah. Lalu semua ada gembala, ada onta-onta yang digembalakan ini dirampas oleh mereka. Dan salah satu pemilik dari onta-onta itu adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Karena ini Nabi Muhammad SAW
belum lahir, yaitu Abdul Muthalib. Maka datanglah Abdul Muthalib ini menghadap Abraha. Nah, kemudian di Mughamis ini, kemudian ada 200 ontanya Abdul Muthalib ini yang dirampas oleh Abraha dan tentaranya. Kemudian Abdul Muthalib menghadap ke siapa? Abraha ini di perkemahannya, kemudian disambut oleh siapa? Abraha ini. Abdul Muthalib ini pemuka kaum, karena di Mekah Quraisy nggak ada rajanya, nggak ada sultan atau kekuasaannya, hanya pemuka kaumnya. Dia sangat disegani, penampilannya juga berwibawa. Maka ketika bertemu dengan Abraha menghormatinya, menganggapnya sebagai pemimpin. Bahkan dia tidak tega untuk menerima tamunya ini, Abdul Muthalib ini, karena dia hanya ditikar di kemahnya, maka dia turun dari singgasananya untuk ikut duduk bersama Abdul Muthalib, menanyakan. Lalu Abraha ini mengatakan, tujuanku ke sini hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Aku tidak ingin membunuh siapapun, tidak ingin menganiaya siapapun, tapi tujuanku ke sini hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian mau pergi tidak menghalangiku, tidak akan ada yang disakiti. Biarkan antara aku dengan Ka'bah. Tujuanku hanya ingin menghancurkan Ka'bah, tidak ingin membunuh seseorang atau menyakiti seseorang atau merampas. Lalu dikiranya oleh siapa? Abraha ini, Abdul Muthalib akan meminta belas kasihan untuk membatalkan rencananya menghancurkan Ka'bah. Tidak. Ternyata Abdul Muthalib hanya mengatakan, saya adalah pemilik onta yang kalian ambil. Ada 200 onta milikku yang kalian ambil. Saya minta ontaku yang 200 itu dikembalikan. Itu saja. Saya nggak minta yang lain-lain, nggak minta yang macam-macam. Nah, melihat seperti ini atau mendengar seperti ini, Abraha itu kaget. Tak kirain pemimpin kaum akan membela Ka'bahnya, membela kiblatnya, membela kehormatannya, membela agama. Oh, ternyata kok malah membela ontanya, ternaknya. Maka Abraha ini jadinya merendahkan. Saya kira kamu mau mengatakan untuk membela Ka'bah, jangan menghancurkan Ka'bah, jangan merusak Ka'bah. Ternyata kamu cuma meminta dikembalikan ontamu yang 200, ya sudah tak kembalikan. Lalu Abdul Muthalib ini menjawab, aku adalah pemilik onta, maka yang aku minta adalah ontaku saja. Urusanku adalah dengan hartaku, yaitu onta ini, 200 onta ini. Saya minta dikembalikan, kalau itu selesai ya sudah. Sedangkan urusanmu dengan Ka'bah ada pemiliknya, ada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti akan menghalangimu. Pasti akan menghalangi. Itu bukan urusanku, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nggak ikut campur antara engkau dengan pemilik Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Maka Abraha dengan sombongnya, nggak akan ada yang bisa menghalangiku dari menghancurkan Ka'bah, walaupun Tuhannya Ka'bah. Ini dengan kesombongannya. Maka dikembalikanlah ontanya Abdul Muthalib, diambil pulang ke Makkah. Lalu dia berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, lindungilah Ka'bah ini, selamatkan dari orang-orang yang jahat, karena itu milikmu, itu rumahmu. Sedangkan aku hanya melindungi ternakku, karena itu milikku, karena itu hartaku. Sudah. Lalu dia memerintahkan penduduk Makkah semuanya menyingkir, mengungsi ke gunung-gunung di sekitaran Makkah. Kosong Makkah. Kemudian dari Mughamis ini berjalanlah rombongan gajah itu
tentara Abraha ini mendekat sampai berhenti di Al-Muhassir antara Mina dan Musdalifah. Di situ ontanya yang paling besar mogok. Gajahnya yang paling besar mogok, menderum, duduk, tidak mau melanjutkan perjalanan. Ketika menghadap ke Ka'bah tidak mau. Ketika dibelokkan, ini berarti dia itu dari arah timur menghadap ke barat ke arah Ka'bahnya. Ketika dibelokkan ke arah selatan atau utara, dia mau berlari, mau bangun, mau lari, mau jalan. Ke arah ke timur juga mau jalan. Tapi begitu mengarah ke barat, ke Ka'bah, dia pasti berhenti. Walaupun disiksa, walaupun dianiaya, dia tidak bangun. Lalu kemudian Abraha tetap meneruskan rencananya, mau menghancurkan Ka'bah. Lalu turunlah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil. Nah, dari sini kita membahas ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak tahu wahai Muhammad, telah ada kejadian yang sangat mengagumkan, yang menakjubkan, yang sangat menggemparkan, yaitu peristiwa tentara bergajah ini. Yang kejadiannya itu di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi belum lahir, tapi ini riwayatnya bisa dikatakan mutawatir karena yang menyaksikan banyak sekali. Tentara ribuan dengan gajahnya ini sampai di dekat Ka'bah ini, kemudian mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian di sini disebut bi ashabil fil, tentara bergajah. Ashabil fil berarti yang ashab itu ya pemilik atau yang mengendarai gajah. Berarti yang disebut diutamakan adalah gajahnya, karena gajahnya lebih taat. Gajahnya tidak mau menyerang Ka'bah, sedangkan manusianya saking murkanya, saking kejamnya ingin menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka, usaha mereka. Ini kan mereka menggerakkan pasukannya yang ribuan ini kan dengan biaya yang sangat besar, dengan kekuatan yang sangat besar, dengan tenaga yang banyak. Tapi semua usaha tipu daya mereka itu menjadi sia-sia. Tadlil. Kalau tadlil dari kata dolla aslinya sesat. Sesat itu yang nggak ketemu tujuannya, nggak berhasil dengan apa yang mereka maksudkan, ingin menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka ini sia-sia, hancur, nggak ada hasilnya, nggak ketemu apa yang mereka maksudkan. Kenapa ini disebut kaidah? Kaidu itu adalah tipu daya, tipu muslihat. Padahal ini menyerangnya adalah dengan terang-terangan, ya kan? Bukan sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara yang halus, caranya kasar, terang-terangan. Tetapi disebut kaidahum, tipu daya mereka. Maka ini para ahli tafsir menafsirkan bahwasanya ini merupakan tipu daya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang membuat Abraha marah adalah hanya satu orang. Kenapa hanya karena kesalahan satu orang dia membalaskannya untuk kemaslahatan orang banyak? Ka'bah, menghancurkan sebuah peninggalan sejarah, peninggalan Nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia ingin menghancurkan Ka'bah itu cuma alasan yang tujuan utamanya adalah satu, tujuan ingin menunjukkan dominasinya, kemenangannya
dengan agama Nasraninya, dan juga tujuan ekonomi. Ingin mengalihkan ziarahnya orang-orang Mekah, orang-orang Arab di seluruh penjuru Jazirah Arab dari Ka'bah kepada gereja dia di Yaman. Seluruh tujuan ini ternyata dialihkan dengan satu alasan saja, ingin membalas dendam karena dihina gerejanya. Maka ini disebut tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Ini sebuah jaminan karena suratnya ini surat Makkiyah, turun ketika di Mekah. Kemudian menunjukkan ketika Nabi SAW sedang berdakwah di Mekah itu kan lemah, ditindas, dianiaya. Ingin menunjukkan, menghibur kepada Nabi SAW bahwasanya kelak engkau ya Muhammad, kalau engkau memperjuangkan kebenaran, engkau memperjuangkan agama Allah, walaupun kekuatan musuhmu itu besar, mempunyai tentara yang banyak, mempunyai senjata yang lengkap, mempunyai kekuatan yang besar, tetapi yang menang adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu membela kebenaran, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka itu menjadi sia-sia? Maka seluruh makar, seluruh rekayasa, konspirasi, seluruh upaya untuk menghancurkan umat Islam, kalau umat Islam mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa melawan tentara Fir'aun, bahkan Nabi Musa melarikan diri karena nggak punya kekuatan, nggak ada perlawanan, harus lari. Dikejar oleh tentaranya Fir'aun, ribuan tentaranya dengan senjata yang lengkap, kekuatannya besar. Di hadapannya sudah laut, tapi Allah selamatkan, bisa melewati laut, sedangkan tentaranya Fir'aun tenggelam. Nabi Ibrahim sendirian menghancurkan berhala-berhalanya orang kafir, dilempar ke dalam api, tapi juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga engkau wahai Muhammad, walaupun engkau dianiaya, diganggu, dimusuhi, dihina, dicaci maki di Mekah selama kamu berdakwah, engkau akan mendapat kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti tentara bergajah tahun kelahiran Nabi. Nanti kelak sekitar 60 tahun setelahnya Nabi menaklukkan Makkah, yaitu Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah Nabi masuk ke Mekah dengan rombongannya. Makanya orang-orang seluruh penjuru penjuru Jazirah Arab, ketika Nabi mendakwahkan agama Islam ini, mengaku sebagai Nabi, ini kan sebuah petunjuk. Kelak negeri yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan muncul Nabi yang terakhir, karena wilayahnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah Nabi yang terakhir ini, Nabi Muhammad SAW, tetapi awalnya ditolak, dihalangi, diganggu, dimusuhi, dizolimi oleh penduduk Mekah. Makanya orang-orang sekitar Mekah itu melihat endingnya, kita nggak usah ikut campur antara Nabi Muhammad dengan dakwahnya yang mengaku sebagai Nabi akhir zaman ini dengan orang-orang Quraisy. Kan pertempuran ini terus, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Nah, orang-orang di sekitaran Mekah, mereka itu melihat, nunggu. Kita lihat siapa yang menang antara orang kafir Quraisy ini dengan orang-orang pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kelak yang menang dan yang menguasai Mekah berarti dia yang benar, karena Mekah tidak akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kemenangan Fathu Makkah,
berbondong-bondong orang masuk Islam. Di surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini turunnya di sekitar hari-hari tasyrik di Haji Wada. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kalian melihat dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena mereka menyaksikan ternyata yang menang adalah pasukannya Nabi Muhammad SAW dengan 10.000 pasukannya menaklukkan Mekah. Tapi berbeda antara penaklukan Nabi Muhammad dengan tentaranya siapa? Abraha ini. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Nabi SAW ingin membersihkan Ka'bah dari segala kesyirikan, dari berhala. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala, patung-patung. Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah menaiki ontanya keliling Ka'bah dengan busurnya, busur panahnya, menghancurkan seluruh berhala yang ada di Ka'bah. 360 berhala dihancurkan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran, maka kebatilan pasti sirna. Innal batila kana zahuqa. Karena sesungguhnya yang batil pasti sirna. Karena sesungguhnya yang batil ini pasti sirna. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu menjadi sia-sia, tidak berhasil walaupun punya kekuatan besar. Dari dulu sampai sekarang, orang yang ingin menghancurkan umat Islam, kalau umat Islamnya teguh dengan pendiriannya, dengan akidahnya, dengan caranya mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kekuatannya Amerika, ingin menghancurkan, menguasai negara-negara Islam. Apa yang dilakukan oleh Amerika di Afghanistan dari tahun 2001 setelah peristiwa WTC itu, menyerbu, menguasai, hanya bertahan 20 tahun, habis itu hilang. Biaya yang triliunan dolar itu sia-sia, kembali di tangan umat Islam. Itulah kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ketika mereka mau menghancurkan Ka'bah ini, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil. Ababil, ada yang mengatakan ini nama burung, ada yang mengatakan menafsirkan ababil artinya berbondong-bondong, rombongan, sangat banyak dari segala penjuru datang ke pasukan bergajah ini. Ini wa arsala alaihim tayran ababil, tayran burung yang terbang. Ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya nakiroh karena tidak ada alif lamnya. Ini untuk ada dua penafsirannya. Yang pertama, ingin merendahkan kekuatan mereka yang besar, gajah, ribuan tentara, senjata yang lengkap, tidak terkalahkan. Itu hanya oleh burung saja menjadi binasa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan mengirim malaikat, mengirim pasukan, mengirim apa? Burung. Hina, sepele, ringan kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Thair. Tapi ada yang mengatakan atau menafsirkan thairan ini untuk menunjukkan sebuah keagungan, bahwa yang dikirim adalah burung-burung yang perkasa, yang punya kekuatan,
yang punya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka membawa batu-batuan. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mereka melemparinya dengan batu-batuan dari sijil. Sijil ada yang menafsirkan adalah neraka, kayak sijil, batu-batuan dari neraka. Ada yang menafsirkan sijil adalah tanah liat yang dibakar panas membara, maka seluruh yang tertimpa. Ada yang menafsirkan sijil itu sajala yusajjilu, itu artinya tertulis, tercatat, mencatat. Ada yang sampai menafsirkan sijil hijaratan min sijil, ini sudah ada namanya orang yang akan kena batuan ini, dan pasti akan kena. Begitu kena dengan batu ini, dan satu burung membawa 3, 1 di paruhnya, 2 di kakinya, dilemparkan ke tentara bergajah. Semua yang kena itu tembus, berlubang, dan kena penyakit berlepas, saling lepas anggota tubuhnya itu, putus, hancur, binasa. Dan tidak semuanya kena. Begitu banyak yang kena, kacau balau, semuanya berhamburan melarikan diri pulang ke negerinya. Ada yang selamat tapi mayoritas binasa. Ada yang mati di tempat, ada yang mati di perjalanan, ada yang sampai ke Yaman pulang. Di antaranya adalah Abraha. Abraha ini tidak kena, tapi kena penyakit yang menggerogoti tubuhnya ini, yang sampai persendiannya ini lepas, anggota tubuhnya pada putus, sampai di Yaman, sampai di tempatnya. Ini supaya apa? Orang yang selamat ini mengabarkan kepada orang-orang di kampungnya bahwa kita semua gagal, dihancurkan oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batuan, semuanya binasa. Dan Abraha sendiri ketika sampai di kampung halamannya di Yaman, pecah jantungnya, mati, tewas di kampung halamannya, tidak selamat. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Baitullah, Ka'bah, rumah Allah yang dihormati, yang disucikan, Baitullah, tanah haram. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang burung-burung ini melempari tentara bergajah ini dengan batu-batuan dari sijil, dari tanah yang dibakar, tanah liat yang dibakar, atau dari batu-batuan yang dari neraka. Dan demikian juga siksaan, azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Ini di surat Hud ayat 82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Dan ketika datang amruna, keputusan dari kami, azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Nah, perbuatan Sodom, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya menjadi di bawah, di balik buminya. Buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibalik, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Setelah dibalik, dihancurkan,
dihujani dengan batu-batuan dari tanah liat yang terbakar, dari neraka, siksaan orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya saat itu, juga di daerah manapun yang kemungkaran itu merajalela, itu siksaannya hampir sama. Ada di daerah mana itu? Jawa Tengah juga, Banjarnegara atau mana itu? Laketang itu tahun sekitar 50-an atau berapa? Itu pusat desanya kemaksiatan. Judi, zina, minum-minuman keras, semuanya terjadi di situ. Di malam hari ketika semua sedang terlena dengan kemaksiatan itu, gunung itu diangkat puncaknya dan nyebrang sungai dan jatuh menimpa desa itu. Melewati, gak ada jejaknya untuk longsor itu, bukan. Jadi gunung diangkat, ditimpakan di desa itu, dan ada tugunya, ada tugu peringatannya. Ini balasan bagi orang-orang yang bermaksiat, sudah diingatkan tapi tetap dengan kemaksiatannya. Dilanjutkan dalam ayat ke-83-nya, musawwamatan inda rabbik, itu balasan dari sisi Tuhanmu. Wa ma hiya minadh dhalimina bibaid, dan ini tidak jauh dari orang yang zalim juga. Ini balasan orang-orang yang zalim dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempari, mereka melemparinya, burung-burung itu melemparinya dengan ijarah, batu yang kecil, dari tanah liat yang terbakar. Semua yang kena binasa, yang tidak kena berhamburan melarikan diri, mengabarkan kalau Allah punya kehendak semuanya bisa terjadi. Kita sudah berapa tahun ini direpotkan hanya karena virus yang tidak kasat mata. Kemarin kita membahas dua nikmat yang sangat besar, itu yang ada di surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'im wa amanahum min khauf. Dengan satu virus itu saja nikmat ini dicabut. Nikmat rasa aman, nikmat kecukupan, itu semua manusia sudah gempar, seluruh dunia. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Kalau dalam terjemahan seperti daun yang dimakan ulat. Tapi penafsirannya banyak, tapi ya semacam daun yang kering yang yang mudah untuk dihancurkan. Daun sisa-sisa panen yang dimakan oleh binatang ternak. Bahkan asfin itu seperti kotorannya binatang itu. Kalau dalam bahasa kita ya telepongnya kerbau atau sapi itu. Lemah manusia yang tadinya punya kekuatan lengkap, tentara, bergajah, senjata, pasukan, jumlah yang banyak, persiapan yang matang, dengan pemimpin yang kuat, tapi semuanya hancur, gak ada apa-apanya dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya manusia sering lupa, karena ini awal ayatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran wahai Muhammad dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu kepada tentara bergajah?
Seluruh kisah ini kita ambil pelajarannya, bahwa semua usaha, semua daya dan upaya, semua kekuatan, semua biaya, semua rencana, semua makar, semua rekayasa, semua konspirasi yang tujuannya untuk menghancurkan agama Allah pasti akan kalah, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kalau dilanjutkan ke pembahasan yang kemarin, yaitu surat Quraisy, maka yaitu kenapa kalian tidak mau menyembah Tuhannya, falyabudu rabb hadzal bait. Ini loh orang Quraisy yang dulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tentara bergajah, yang menyelamatkan Baitullah, yang melindungi tanah haram ini. Kenapa tidak mau segera beriman menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kejadian itu nampak nyata dialami oleh mereka, tapi mereka tidak mengambil pelajaran, tidak menyadarinya. Nah, mereka dalam kesyirikan. Maka semoga kita bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Fil ini, sehingga kita sadar bahwa hanya dengan kembali mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mentaati Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya, taat kepada Allah, ini yang menjadi sumber keselamatan bagi kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Hal min soal. Pembahasannya singkat dan ringkas tentang surat Al-Fil ini, karena tentang cerita tentara yang dibahas atau yang temanya suratnya namanya surat Al-Fil, tapi yang pembahasannya bukan gajahnya, tapi Ka'bahnya, tanah sucinya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentral ceritanya bukan tentang gajahnya, tapi tentang tanah haram, tentang Baitullah, tentang syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhal. Sebelum ada Ka'bah itu apa itu? Tanah lapang atau? Ya, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditinggikan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Kan dulunya ketika Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail yang masih bayi dengan ibunya Hajar, belum ada apa-apa. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci. Tapi kemudian mungkin sudah ada tanda-tandanya, tapi belum ditinggikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan Ka'bah ini, meninggikan bangunan Ka'bah ini bersama Nabi Ismail alaihissalam. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasinya Ka'bah ini bersama Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini juga pelajaran. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah ini minal baiti wa Ismail, dan Nabi Ismail membantunya. Ini pendidikan untuk ayah kepada anaknya. Ketika dia beribadah, mengajak anaknya, dan anak turut serta taat mengikuti perintah Allah, membantu ayahnya untuk ketaatan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Padahal yang disuruh siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Gak ada semua orang disuruh. Kalau kita sholat kan semuanya sholat, semua orang sholat.
Bisa saja ada yang diterima, ada yang tidak sholatnya. Tapi enggak, ini yang disuruh hanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Enggak ada yang lain disuruh untuk mendirikan Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim doanya Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Padahal kan enggak ada yang lain yang disuruh. Harusnya kan kalau orangnya itu ujub, saya yang hanya diperintahkan saya, berarti pasti diterima. Ini enggak. Nabi Ibrahim Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Padahal perintahnya juga khusus, orangnya juga khusus, dan masih berdoa supaya amalannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulunya mungkin sudah ada tanda-tandanya, tapi belum ditinggikan bangunannya. Maka yang meninggikan adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Ada lagi? Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.